Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar meskipun di waktu-waktu yang biasanya kita gunakan untuk beristirahat. Di malam hari seharusnya Anda bisa bertemu dengan keluarga, tapi kita gunakan waktu ini untuk belajar bersama di salah satu rumah Allah. Dan kita berharap semoga ini akan semakin memperberat timbangan amal kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman untuk sesi yang kedua ini, kita akan mengacu kepada buku Kode Etik Pengusaha Muslim. Bagi yang sudah punya silahkan dibuka. Bagi yang belum punya silahkan dicari PDF-nya kalau ada ya. Barangkali nemu. Bagi jamaah yang memiliki buku ini yang cetakan lama, cetakan yang pertama, yang di situ di depannya ada kertasnya, silakan langsung menuju halaman 122. Di paragraf yang kedua tertulis, menjadi kaya maupun miskin semua tidak ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Ini kesalahan, salah ketik. Yang benar adalah telah tapi berubah menjadi tidak. Wallahu alam, ini yang ngantuk yang ngetik ya, maksudnya yang nulis. Karena ini termasuk di antara akidah yang menyimpang jika kita tidak meyakini bahwa yang terjadi di alam ini di luar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita alami tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari takdir Allah, karena kita berada di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana akidah Qadariyah yang mereka menganggap bahasanya perbuatan manusia bukan takdir Allah, tapi perbuatan manusia murni kembali kepada manusia. Karena itulah Qadariyah disebut disebut di tengah umat Islam ini sebagai majusu hadhil ummah, majusinya kaum muslimin. Karena mereka meyakini ada dua pencipta sebagaimana layaknya agama Majusi. Majusi berkeyakinan ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Qadariyah juga sama. Mereka meyakini ada dua pencipta, Allah Subhanahu wa taala pencipta kebaikan dan makhluk pencipta keburukan. Bahkan Qadariyah lebih parah karena jumlah makhluk itu banyak. Kalau Majusi Tuhannya hanya ada dua, cahaya dan kegelapan. Kalau Qadariyah Tuhannya ada banyak, satu Allah pencipta kebaikan, sedangkan sisanya jumlahnya sangat banyak, pencipta keburukannya itu semua makhluk. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian kita langsung masuk pada poin tentang Kode Etik Pengusaha Muslim. Untuk cetakan lama di halaman 148. Yang cetakan baru saya tidak hafal halamannya, nanti Anda cari saja bagian belakang ya. Kode Etik Pengusaha Muslim. Disebut sebagai kode etik, artinya adalah ada sebuah profesi yang dia ingin mewujudkan satu nilai tertentu. Ada sebuah value, ada sebuah nilai yang menjadi cita-cita dan standar profesi ini. Nah, bagaimana cara untuk mewujudkan nilai ini? Bagaimana cara kita agar bisa berhasil mendapatkan nilai itu?
caranya adalah ikuti kode etik yang ada. Maka ada kode etik kedokteran, ada kode etik profesi dokter, profesi notaris, profesi perawat, dan semua profesi-profesi yang telah resmi di negara kita, semuanya punya kode etik. Karena masing-masing ada neraca dan ukurannya. Ketika kita berbicara sebagai kode etik pengusaha, berarti saya menganggap pengusaha ini adalah sebuah profesi. Dan seperti inilah kebiasaan para sahabat. Mereka dulunya bukan termasuk orang yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu, bukan karyawan, tapi profesi mereka adalah pedagang. Dan Nabi SAW memberikan grade tertinggi untuk seorang pedagang, seorang pengusaha, adalah bagaimana dia menjadi pengusaha yang jujur, amanah, dan mendapatkan harta yang memiliki tingkatan lebih tinggi, yaitu harta yang bermartabat, agar orang bisa mendapatkan balasannya sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi yang tadi kita singgung, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan amanah, itulah nilai yang hendak kita tuju. Dan pedagang yang mendapatkan harta yang malus saleh, hartanya bermartabat, maka dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, dan para syuhada. Value yang lain, nilai yang lain yang menjadi cita-cita seorang pengusaha adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Ahmad dari sahabat Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatkan apakah yang paling tayyib? Tayyib artinya apa? Halal. Tayyib artinya halal. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Rasulullah SAW itu punya sifat menghalalkan yang tayyib dan mengharamkan yang khabith. Berarti lawan dari tayyib apa? Khabith. Beliau ditanya oleh seorang sahabat, pendapatan apakah yang paling tayyib? Atyab. Paling tayyib berarti paling halal. Artinya halal dalam posisi yang tinggi, derajat yang paling bermartabat.